Hai, Assalamualaikum sahabat berkebun. Video kali ini saya akan sharing gimana caranya bikin cincau pakai blender. Jadi nggak perlu lagi remes-remes pakai tangan. Super gampang, simple, dan hemat waktu banget. Disimak videonya sampai habis supaya tidak ada tips dan trik yang terlewat ya. Ini daun cincaunya saya ambil dari halaman depan karena memang saya nanam cincau. Jadi usahakan gunain daun yang fresh dan yang sehat ya. Yang warnanya hijau seperti ini. Ini daunnya mau langsung saya cuci di air yang mengalir. Usahakan di air yang mengalir ya bun, karena supaya kotoran dan debunya itu benar-benar hilang. Sambil dicuci, daunnya itu sambil digosok-gosok gitu. Jadi supaya kotoran-kotorannya tuh benar-benar larut sama air, karena kita akan mengolah si cincau ini dalam keadaan mentah. Untuk takaran airnya, biasanya saya pakai 1 gelas air untuk 2 genggam cincau. Karena di sini saya pakai 4 genggam, jadi airnya itu saya pakai 2 gelas. Kemudian saya tambahkan sedikit. Dikira-kira aja pakai filling. Kemudian airnya di sini saya masak. Ini saya pakai air aqua ya. Lalu saya panasin supaya nanti airnya itu agak hangat. Bukan hangat kuku ya, tapi agak sedikit lebih hangat. Sambil menunggu airnya siap, kita harus siapin bahan-bahan yang nanti mau kita pakai. Di sini alatnya, sahabat harus menggunakan 2 jenis saringan ya. Yang pertama saringan yang lubangnya lebih besar. Terus yang kedua saringan yang lubangnya lebih kecil, karena kita akan menyaring 2 kali. Kemudian ini daun cincaunya langsung masukin aja ke blender semuanya. Di sini kuncinya kita harus gerak cepat ya bun, karena kalau kita geraknya lama, nanti pas udah blender takutnya keburu cincaunya set jadi jelly gitu. Jadi kuncinya di kecepatan. Makanya pastiin alat dan bahannya udah siap, jadi nanti kita tinggal saring aja. Nah, ini airnya nggak perlu sampai mendidih ya, cukup hangat aja. Lalu kita masukin ke blenderan. Ini kuncinya pakai air hangat supaya nanti cincaunya nggak cepet set. Lalu ini kita blender. Blendernya itu kurang lebih cukup 10 detik aja, jangan sampai terlalu halus. Jadi ingat ya bun, jangan sampai terlalu halus tuh. Jadi teksturnya masih seperti ini. Setelah di blender, langsung gerak cepat, kita saring di saringan yang lubangnya lebih besar. Ini tujuannya supaya airnya itu lebih cepat turun ke bawah, dan ampas-ampas yang masih kasar itu tersisa di bagian atas, karena kita blendernya nggak sampai halus ya. Kemudian dibantu aja, ditekan-tekan seperti ini supaya sarinya cepat turun ke bawah. Tapi nggak perlu lama-lama ya. Kalau udah seperti ini langsung aja lanjut ke step selanjutnya. Nah, jadi ini kita udah dapat sari dari saringan yang pertama. Kemudian langsung kita saring ke saringan yang lebih halus lubangnya. Nah, dia langsung turun kan, jadinya gampang. Gitu. Jadi itulah tujuannya pakai 2 kali penyaringan. Karena kalau langsung pakai saringan yang lembut, saya udah pernah nyoba, itu gagal bun, karena banyak ampas yang nyangkut di saringan gitu. Tuh lihat deh, ini udah mulai mengental kan airnya. Terlambat sedikit bisa gagal. Jadi pastiin geraknya harus cepat. Ini saya bantu pakai sendok untuk nurunin sari-sarinya. Tuh, ini ampas-ampas lembutnya nyangkut di saringan. Jadi hasilnya seperti ini. Insya Allah ini nggak ada ampas-ampas yang kasar, sudah lembut dan jernih. Hasilnya sama seperti kita remes pakai tangan. Ini bayangan lampu aja sampai kelihatan tuh, saking berkilau dan mengkilapnya.
Nah, setelah suhunya sudah dingin, suhu ruang, langsung masukin aja ke kulkas kurang lebih 15 menit. Nah, ini sekitar 15 menit saya cek cincaunya sudah set sempurna. Hasilnya sudah kenyal dan padat seperti jelly. Ini bisa langsung dikonsumsi ya. Tinggal dipotong-potong aja sesuai selera. Bisa dilihat ini konsistensinya mirip banget sama jelly. Cakep banget. Walaupun bikinnya pakai blender, hasilnya nggak kalah kan sama yang diremas-remas pakai tangan. Ini adalah hasil eksperimen saya yang berkali-kali loh. Jadi sahabat tinggal niru aja nih, karena saya udah nemu resep yang pas. Tuh, hasilnya jelinya juga kenyal dan lembut, sempurna. Jadi sekarang kalau bikin jelly nggak usah repot-repot remes-remes lagi pakai tangan. Yang penting kuncinya siapin 2 penyaringan. Yang pertama saringan yang lubangnya lebih besar dan saringan yang lubangnya lebih kecil. Kalau sahabat nggak punya saringan yang lubangnya lebih besar, sahabat bisa gunain plastik baskom yang ada bolong-bolongnya tuh, yang biasa buat nyuci sayur. Dan jangan lupa siapin alat dan bahannya, karena kita harus gerak cepat. Jadi alat-alat dan bahannya disiapin dulu. Kemudian gunakan air yang suhunya sedikit hangat. Jadi di atasnya hangat kuku supaya jelinya nggak cepet set ya. Dan yang terakhir, waktu blendernya jangan lama-lama, cukup 10 detik aja kurang lebih. Karena kalau terlalu halus, nanti pasti hasilnya bisa gagal. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.